Ya, halo pemirsa, Timnas Indonesia telah mengantongi 3 poin di tangan dan bakal menghadapi Laos di pertandingan kedua Piala AFF 2024 di Stadion Manahan Solo. Di atas kertas, Timnas Indonesia punya peluang besar untuk mengalahkan Laos. Saya Arjuno Syaputra, Anda menyaksikan Sido Sore. Barreskrim Polri menggerebek pabrik narkoba dengan barang bukti ditaksir mencapai 670 miliar 832 juta rupiah. Narkoba berkemasan minuman anak-anak ini rencananya akan diedarkan di wilayah Jakarta pada perayaan malam pergantian tahun. Ya, inilah aksi penggerebekan pabrik narkoba yang bertempat di permukiman elit di Kecamatan Buah Batu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya ribuan kemasan saset berisi serbuk narkoba jenis Happy Water, ratusan botol dan jerigen cairan yang positif mengandung narkotika jenis sabu dan ekstasi, serta bahan baku untuk meracik narkoba yang diduga dibawa dari Malaysia. Untuk mengelabui petugas, narkotika cair dikemas dalam bentuk minuman kemasan untuk anak-anak. Dalam penggerebekan, polisi mengamankan 3 tersangka berinisial SR, SP, dan IV yang berperan sebagai penghubung, peracik bahan baku, dan pengemas narkotika. Sementara itu pengendali atau bandarnya masih dalam pengejaran polisi. Penemuan paket di Kelurahan Nangewer, Kecamatan Cibinong, yaitu TKP awal, ya, yang kemudian kita kembangkan sehingga merujuk pada clandestine lab, Happy Water dan liquid narkotika di 2 lokasi lainnya, ya, berdasarkan hasil pendalaman kami. Laboratorium ini juga diduga terhubung dengan peredaran narkoba yang merupakan jaringan antara Malaysia dan Indonesia. Perlu kami sampaikan juga bahwa dalam joint operation kali ini kami telah berhasil, ya, mengamankan 3 orang tersangka. Antara lain, yang pertama berinisial SR, berperan sebagai penghubung. Yang kedua berinisial SP, berperan sebagai peracik bahan baku. Yang ketiga berinisial IV, berperan sebagai pengemas. Nah, setelah itu juga kami menetapkan DPO terhadap seorang X yang mempunyai peran sebagai pengendali jaringan yang saat ini masih dalam proses pengejaran oleh tim kami. Perlu kami sampaikan di sini, seluruh barang bukti yang telah kami amankan sudah dinilai dan ditaksir bernilai total 670 miliar 832 juta rupiah, ya. Jadi saya sampaikan, untuk seluruh barang bukti yang telah kami amankan ditaksir bernilai 670 miliar 832 juta rupiah, ya. Nah, jika dikonversikan, upaya penggerebekan yang kami lakukan telah berhasil mengamankan lebih dari 9 juta jiwa dari bahaya narkoba, khususnya jenis Happy Water dan liquid narkotika. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka dengan menyamarkan lokasi produksi narkotika di tengah-tengah kemudian masyarakat, dan motif dari para tersangka yang diamankan tidak lain adalah untuk meraih keuntungan. Kemudian untuk barang bukti yang berhasil diamankan rencana akan digunakan dan dipasarkan di wilayah Jakarta untuk malam tahun baru, ya. Barreskrim Mabes Polri menggerebek sebuah rumah di kawasan Buah Batu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang diduga dijadikan lokasi produksi atau pabrik narkotika, dan kita simak laporan jurnalis senior Abraham Silaban langsung dari TKP. Ini dia, seperti ini nih. Seperti ini. Anda bisa lihat ini. Ini rumah yang disulap menjadi lab narkoba. Rumah ini berlantai 2 dan di belakangnya Oke, di belakangnya semacam ruang yang belum tak beratap ya, Mas ya? Ini nggak beratap ya? Oke, beratap. Oke, dan kita lihat di sini nih. Ini tempat-tempat, nah ini di barang buktinya nih. Ini beberapa barang bukti yang ada di sini. Ini kemasan liquid blue ice. Ini untuk semacam ya, kemasan 0,20 mili untuk liquid vape.
Jadi hati-hati kalau ini udah dipasarkan, Anda menggunakan hal yang seperti ini melanggar undang-undang dan Anda bisa ditindak. Lagi, ini yang saya tunjukkan tadi, ini kemasan yang mengganggu bagi saya. Terus terang mengganggu, ini bentuk stikernya saja, karena tadi barang buktinya sudah di depan, tapi ini hanya kemasannya saja. Dari kemasannya saja, mengapa kita anggap mengganggu? Karena Justi, minuman berperisa anggur putih teh hijau, isinya melon, tapi ada fly till the end, dan wajah anak-anak yang ada di sini nih. Jadi ternyata isinya ini kan narkotika cair. Nah ini yang kita harus antisipasi betul bagi orang tua di rumah dan lain sebagainya. Melihat hal yang seperti ini di lingkungan Anda harus benar-benar waspada. Karena terbukti bahwa ini adalah mengandung narkotika cair dan sudah diungkap di tempat ini. Kalau kita lihat lagi, ini kemasan semua ya. Nah, dia sengaja membuat minuman cair ini dengan perisa-perisa dan lain sebagainya. Nah, ada coklat di sini. Ya seperti minuman penambah energi, tapi pada kenyataannya dia mengandung narkoba. Wow, ini apa ini? Krimer nabati ya? Krimer nabati itu buat bahan baku. Oke, produk ini untuk kebutuhan industri makanan dan minuman nih. Bisa lihat nih. Nah, seperti ini nih. Jadi, dan mereka juga lengkap ya. Ini milik mereka ya, Mas ya? Semacam ya APD lah ya, semacam ya penutup mata mereka ketika mereka bekerja, termasuk ada masker babi juga di sini nih. Nah, ini dia mixernya nih. Seperti ini mixernya. Oke. Dan ini cairannya. Cairan yang mereka gunakan. Ini liquid yang udah jadi, tapi belum dimasukin ke tempat. Nah, bentuknya seperti ini ya. Liquidnya ya. Warna liquidnya seperti ini. Warna liquid yang diperjualbelikan seperti ini dan sudah jadi seperti ini dia. Baik, pemirsa, kita kembali menuju Istiqlal ya untuk melihat lagi suasana peresmian dari terowong silaturahim bersama Presiden Prabowo Subianto. Suatu simbol waktu diusulkan itu Pak Presiden Jokowi yang menyetujui dan akhirnya dibangun. Saya kira sebagai simbol yang sangat penting, kerukunan antara agama adalah mutlak syarat bagi Indonesia berbangsa, bernegara. Ya, kita hidup sudah ratusan tahun berdampingan dengan baik, dengan damai, dan ini harus kita jaga untuk seterusnya. Ratusan suku bangsa, kelompok etnis yang berbeda-beda, agama berbeda-beda, tapi seluruh rakyat telah bertahun-tahun membangun bangsa dan negara ini. Ya. Semua suku, semua agama, semua kelompok etnis, semua ras punya saham di Republik ini. Saham yang dibayar oleh darah, keringat, dan air mata. Saya kira itu pesannya dari acara ini. Ya. Kita menjaga perdamaian, kita menjaga kerukunan, kita saling menolong, saling membantu, saling melindungi. Ya, bangsa kita akan berhasil, akan bangkit dan akan bahagia. Terima kasih. Pak, mau soal timnas Indonesia Laos dong Pak, semangatnya Pak. Timnas Indonesia Laos nanti di Solo, mungkin ada semangat dari Pak Presiden buat timnas kita. Iya, harus dong, harus menang. Ya, terima kasih. Pak Ikan kan juga bikin masjid Pak. Siapa Pak? Pak Ikan kan juga bikin masjid tuh Pak. Aduh. Iya. Ya, tadi keterangan dari Presiden Prabowo Subianto bagaimana semangat kerukunan untuk terus dipupuk dan juga kaitannya juga terkait dengan laga Indonesia versus Laos nanti malam. Beliau juga menyebutkan harus menang. Baik, pemirsa, kita lanjutkan Sindo Sore kita ke informasi lainnya. Cuaca ekstrim akibatkan sejumlah bencana di berbagai daerah. Hujan deras disertai angin kencang di Banjarnegara, Jawa Tengah akibatkan atap bangunan terbang. Sementara itu hujan deras di Lebak, Banten mengakibatkan tanah bergerak. Subhanallah.
Inilah video amatir saat hujan deras disertai angin kencang tiba-tiba menerbangkan atap bangunan di Jalan Utama Nasional, Desa Gumiwang, Banjarnegara, Jawa Tengah, Rabu sore. Atap yang terbawa angin tersebut nyaris menimpa mobil yang tengah melintas. Derasnya hujan dan angin kencang membuat beberapa pengendara motor dan mobil menepi menghindari kecelakaan lalu lintas dan pohon tumbang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Tadi kita dari rumah mau ke Banjar, cuma di jembatan sana udah angin gede banget, pohon udah pada rubuh. Kita berhenti kan, takut ke bengkel. Pas di sini angin tambah gede lah, yang di sana itu atap warung makan itu sama rumah terbang semua. Nah, kendaraan lagi ramai juga dari sana kan, padat. Ini pada kena kendaraan tadi. Subhanallah. BPBD Banjarnegara mengimbau warga untuk lebih berhati-hati saat melintas di jalan rawan bencana. Selain ancaman angin kencang, 75% wilayah Banjarnegara juga merupakan zona merah rawan pergerakan tanah. Sementara itu, 9 rumah di Desa Prabu Gantungan, Kecamatan Cilelel, Lebak, Banten alami rusak parah akibat tanah bergerak. 4 dari 9 rumah alami rusak parah, di mana lantai dan tembok retak, sebagian dapur rumah bahkan ambruk. Tanah bergerak juga membelah akses jalan hingga tidak dapat dilalui kendaraan. Warga berharap pemerintah Kabupaten Lebak merelokasi tempat tinggal baru ke kawasan yang lebih aman. Peristiwa tanah bergerak terjadi pasca diguyur hujan deras. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, dan Lebak, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali bersama kami, pemirsa. Indonesia bersiap menghadapi Laos pada laga kedua grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Manahan, Solo. Kebugaran kedua tim terbilang tidak cukup maksimal, namun baik Indonesia maupun Laos siap memberikan yang terbaik. Indonesia bersiap menghadapi Laos pada laga kedua grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Di atas kertas, skuad Garuda unggul dari segala aspek. Namun faktor kelelahan bisa saja menjadi pembeda, mengingat timnas Indonesia baru saja bertanding pada tanggal 9 Desember dan pulang ke tanah air pada 10 Desember. Pelatih timnas Shin Taeyong pun akan berusaha maksimal agar bisa turun dengan skuad terbaiknya. 네, 우리 팀의 여유가 그렇게 많지 않기 때문에 로테이션 할 수 있는 부분은 아니고 한 경기 최선을 다하는 플레이를 하기 때문에 로테이션은 그게 없다고 보시면 되겠습니다. Jadi saya sendiri merasa lelah, tetapi semangat dan main di home membuat kita menjadi terpicu lagi karena kita harus menampilkan 100% yang terbaik meskipun kita pemain muda dan apapun mindset dan mental kita harus baik, dan pemain muda juga recovery lebih cepat daripada orang-orang yang biasanya. Sementara itu, Laos butuh keajaiban melawan Indonesia mengingat kekuatan kedua tim yang cukup timpang. Tidak kalah telak saja melawan skuad Garuda merupakan pencapaian terbaik bagi Laos. Meski begitu, Laos juga datang dengan kondisi yang mirip dengan Indonesia. Skuad besutan Ha Hyuk Jun belum sepenuhnya fit. Namun pelatih asal Korea Selatan itu menyatakan timnya akan mencoba semaksimal mungkin untuk memberi perlawanan kepada timnas Indonesia. 베트남 끝나고 그다음날 새벽 6시에 일어나서 12시간 비행기 2번 다 해서 12시간, 13시간을 타고 왔기 때문에 어제 저녁에 그러니까 어제 아침 6시에 출발해서 저녁 9시에 호텔에 도착했어요. 5시간을 타고 왔기 때문에 아마 회복은 완벽하게는 되지 않았지만 그래도 그거는 변명일 뿐이고 우리는 내일 최선을 다해야 된다고 생각합니다. สบายดีเนาะเพราะว่าด้านอื่นมากกว่าที่การเกี่ยวข้องของมาดีพอสมควรว่าดีเลยครับอินโดแต่ว่าพอเขาบอกว่าอินโดเป็นทีมหนึ่งที่แข่งเนาะในอาเซียนเนาะแต่ของเขาก็จะติดตามแท็กติกที่โค้ชว่าจะสู้เต็มที่เพื่อเก็บแต่กลับบ้าน
Memang secara kekuatan Indonesia diunggulkan, tapi skuad Garuda wajib waspada karena Laos berani bermain terbuka meski ada perbedaan kualitas pemain. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, Camat Haenda, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Ya, Timnas Indonesia telah mengantongi 3 poin di tangan dan bakal menghadapi Laos di pertandingan kedua Piala AFF 2024 di Stadion Manahan Solo. Di atas kertas, kita punya peluang besar untuk mengalahkan Laos. Untuk membahas peluang Timnas, malam ini sudah bersama kami ada Bung Roni Pangemanan, pengamat sepak bola, the legendary Bung Ropan. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Aduh, terima kasih. Ini suatu kehormatan loh ngobrol lagi sama pengamat yang luar biasa, Bung Ropan. Kalau kita kita sebelum euforia malam ini, analisa malam ini, yang menarik tadi disebutkan, Bung, bahwa recovery yang sangat singkat ya. Karena baru tanding kemarin langsung malam ini, belum lagi nanti minggu akan Vietnam. Anda melihat dengan waktu yang begitu pack, yang begitu ketat seperti ini, bagaimana Anda melihat nantinya performa baik itu Laos maupun Indonesia? Iya, kita menempuh perjalanan yang memang melelahkan. Ya, 2 kali transit dari Yangon, langsung Kuala Lumpur dan Jakarta. Betul. Dan akhirnya pindah ke Solo. Ya, memang terasa capek. Tapi kan ini semangat. Anak-anak datang dengan semangat mereka yang baik ketika dapat 3 poin di Myanmar. Itu menjadi satu pelecut, ya. Suatu hal yang membuat mereka percaya diri. Itu pertama. Kedua, kita berhadapan dengan tim yang di atas kertas kita bisa ambil, kita bisa menang. Apalagi mereka sedang terluka. Kalah dari Vietnam di kandang sendiri dengan 1-4. Ini tentunya satu pukulan buat Laos. Yang ketiga, kita bermain di depan publik sendiri di Manahan Solo yang tentunya ini punya pengaruh yang luar biasa yang bisa membuat lawan juga akan tertekan. Ya. Secara kualitas kita ada di atas Laos. Namun, kita tidak boleh menganggap enteng. Artinya anak-anak harus bermain sesuai dengan instruksi pelatih dan menganggap lawan itu lawan yang kuat walaupun kita secara kualitas unggul. Karena kan kita butuh 3 poin. Ini yang penting buat kita sebelum kita ke Vietnam. Kalau kita sudah dapat 3 poin berarti 6 poin. Bagus buat kita, mental anak-anak akan lebih pede lagi ketika kita harus ke di sana ya, di stadion di Vietnam, Putong sana. Jadi memang kita harus bisa menang melawan. Jadi nggak ada pengaruh kalau untuk faktor kelelahan, saya pikir mereka akan bertarung habis-habisan untuk bisa meraih kemenangan lawan Laos. Gitu. Apalagi kalau Bung Ropan, kalau kita bicara umur ya, 20-an ini kan memang recovery-nya harusnya lebih cepat dan energinya harusnya ya sangat luar biasa ya, Bung Ropan ya. Betul. Oke, nah kalau kita bicara tadi waktu yang singkat, recovery yang singkat, persiapan yang singkat, menurut Anda apakah nanti Sintayong memilih untuk menurunkan banyak pemain yang belum berlaga di pertandingan pertama atau seperti apa formulasi yang menurut Anda? Saya pikir tidak juga ya, jangan mengambil resiko. Walaupun ini Laos tim yang di bawah secara kualitas mereka bahkan di bawah Myanmar yang kita kalahkan, tapi STY tidak boleh bereksperimen. Karena kita apapun itu kita butuh menang. Kecuali kita sudah menang 2-3 gol di babak kedua ya, bolehlah memasukkan pemain-pemain yang belum bisa dimainkan sejak bermain di Myanmar kemarin. Nah, menurut saya apa yang ditampilkan STY di babak kedua melawan Myanmar itu adalah yang terbaik. Tidak, kalau dia ambil itu untuk dimainkan melawan Laos di babak pertama melawan Laos dan kita butuh 2-3 gol sudah unggul, ini enak. Sehingga di babak kedua bisa dilakukan rotasi permainan, dia bisa memasukkan pemain-pemain yang belum punya jam bermain dan bagus kita bisa mengontrol permainan. Karena kita memang butuh gol dalam pertandingan ini di babak pertama itu harus cepat unggul. Melawan Laos. Itu Pak, kalau kita masih draw untuk kita bermain dengan pemain-pemain yang masih baru bahaya. Artinya di Rafael Struijk sudah harus main. Arhan, Marcelino itu harus main. Asnawi harus main semua. Pemain-pemain inti ini. Karena tadi Bung Ropannya karena di babak awal ini kita harus genjot dan harus ada gol seperti itu ya. Harus. Ya, kita harus gas benar-benar. Gitu. Baik, Bung. Jadi sebelum kita lanjutkan, ini kita mendapatkan 11 terbaik. Sebelum kita lanjutkan ini ada informasi terkait prediksi Timnas versus Laos ya. Ini pemirsa menghadapi Laos di Stadion Manahan Solo pada hari ini. Timnas Indonesia bakal tampil percaya diri. Skuad Garuda punya rekor yang bagus saat menghadapi Laos di ajang ASEAN Cup. Timnas Indonesia akan menghadapi Laos dalam laga lanjutan Grup B ASEAN Cup 2024. Kedua tim akan bertanding di Stadion Manahan pada hari ini. Pelatih STY kemungkinan bakal menurunkan skuad terbaiknya untuk melawan Laos.
Nama-nama pemain seperti Asnawi Mangkualam dan Rafael Struijk diprediksikan bakal menjadi starter. Peluang timnas menang dari Laos tentu bukanlah laga yang sulit. Apalagi timnas sukses meraih poin penuh usai menang tipis dari Myanmar di laga sebelumnya dengan skor 1-0. Sementara Laos telan kekalahan 1-4 dari Vietnam. Di atas kertas Indonesia diunggulkan dari Laos dengan rekor terbaiknya saat pertandingan sebelumnya di Piala AFF. Sejak pertemuan timnas di edisi pertama Piala AFF 1996, Indonesia meraih kemenangan telak 5-1. Dari total 7 pertemuan, timnas Indonesia mengantongi 6 kemenangan. Sementara Laos hanya menahan imbang di tahun 2012 dengan skor 2-2. Timnas Indonesia di 4 pertandingan bahkan meraih kemenangan telak di tahun 2004, 2010, 2014, dan 2021. Duel Indonesia versus Laos akan berlaga di Stadion Manahan pada hari ini. Skuad Sintayong diprediksikan bakal tampil percaya diri bersama pemainnya yang mayoritas diisi pemain muda. Laga hari ini nanti menjadi kesempatan emas bagi timnas Indonesia untuk meraih poin di fase grup B ASEAN Cup 2024. Tim Liputan melaporkan. Oke, kita kembali berdiskusi dengan Bung Ropan. Bung Ropan, kalau kita lihat tadi record kita memang kita mendominasi hanya 1 kali imbang. Tapi yang menarik ketika kita lihat Laos melawan Vietnam kemarin, walaupun memang kalah ya, tapi di babak awal mereka bisa menahan Vietnam ya, imbang 0-0. Ini juga menurut saya harus diwaspadai karena ternyata Laos juga tidak semesta mereka langsung bisa kalah. Mereka juga bagus sekali menahan Vietnam. Anda melihatnya seperti apa? Iya. Oh. Ketika mereka kalah dengan 1-4 itu, pasti mereka akan coba bangkit. Walaupun mereka tahu sulit untuk mengalahkan Indonesia. Ya, karena mereka berpikir apalagi bermain tandang ya, Indonesia sudah mendapatkan 3 poin sehingga mereka butuh kemenangan. Namun saya pikir ini oke buat kita ketika Laos coba untuk bermain keluar, bermain terbuka, ini yang bagus buat kita. Kalau bermain dengan Vietnam karena mereka bermain di kandang kan, mereka termotivasi dengan baik dan coba untuk bisa menahan setiap serangan Vietnam. Itu bagi Hyuk Jun sebagai pelatih mereka memainkan dengan pola 5-4-1. Artinya ada 5 pemain belakang, 4 gelandang, hanya 1 pemain di depan, Buon Chan Kon Kun yang mencetak satu-satunya gol mereka ke gawang Vietnam lewat penalti. Nah pasti hal yang sama, mereka juga akan bermain dengan Indonesia. Tapi kalau mereka bermain terbuka, ini yang ditunggu. Saya pikir ini menarik buat kita. Tidak enak untuk bermain karena mereka punya sisi kelemahan di 2 flank mereka. Ya, di Saving Lai dan Huan Tala itu 2 pemain yang banyak diterobos oleh pemain-pemain Vietnam kemarin menjadi titik lemah mereka. Kita punya keuntungan karena kita punya Arhan, kita punya Asnawi yang bisa bergerak dari posisi ini untuk membuat crossing-crossing ke lini depan yang ditempati oleh Rafael Struijk atau dengan Marcelino yang bisa muncul dari second line. Saya juga berharap bahwa Victor Detan yang bermain bagus kemarin lawan Myanmar ditampilkan juga sehingga kita punya kesempatan untuk bisa merobek gawang lawan itu, bisa mendapatkan 2-3 gol itu paling enak memang. Jadi kita biarkan aja mereka coba untuk bermain terbuka karena mereka butuh menang. Tapi kita punya kekuatan karena kita punya kualitas pemain di atas mereka. Kalau mereka terbuka ya pasti lini belakang mereka akan sulit untuk bisa menghadang pemain-pemain kita. Kemarin mereka bermain lebih tertutup lawan Vietnam. Itu yang membuat mereka mampu menahan. Karena dengan 5 belakang 4 gelandang mereka menumpuk di tengah, menyulitkan pemain-pemain Vietnam. Sebelum di babak kedua ada perubahan yang dilakukan oleh Vietnam, ya dan akhirnya mereka bisa memenangkan laga. Nah, kita akan tunggu nantinya untuk menghadapi kita. Semoga mereka bermain terbuka. Kalau mereka bermain lebih tertutup, ini agak menyulitkan buat kita. Karena mereka akan banyak menumpuk pemain di belakang untuk counter attack. Sehingga mereka tahan di babak pertama itu, mereka akan coba menahan kita, membuat pemain-pemain kita frustrasi kalau tidak bisa membuat gol. Itu tujuan mereka. Ya, tapi kalau saya menginginkan mereka itu terbuka, jangan bermain tertutup. Sehingga kita dapat gol-gol yang kita inginkan. Gitu. Ya. Tadi Bung Ropan menyebutkan nama-nama Rafael Struijk ya, dan juga ada Marcelino, ada Hoki Caraka ya. Nah ini kan banyak diprediksi juga malam nanti akan membuat prestasi. Anda melihat bahwa kalau misalnya Rafael dan Hoki juga Bang, bahwa nama-nama ini kan sudah bertanding. Apakah bagusnya mereka juga tidak terus dimainkan? Karena tadi Bang,
Vietnam sudah menanti hari Minggu. Ini kalau stamina yang beberapa nama yang memang jagoan terus kita mainkan, bisa-bisa Minggu kita keok juga atau gimana, Bang Roban? Saya pikir nggak begitu juga, karena kan kita harus bisa menang. Bahaya buat kita kalau sampai imbang. Kita menang, butuh gol melawan Laos. Jadi kalau STY ingin berhitung untuk membuat tenaga mereka tidak terlalu terkuras, ya mainkan tuh pertama aja, misalnya dengan 2 striker, Hoki Caraka di depan misalnya dengan Rafael, kemudian di belakangnya ada pemain-pemain gelandang yang kuat ya untuk bisa mendorong. Marcelino di belakang 2 pemain ini, itu bisa saja ya. Kita harus butuh gol. Kalau kita sudah menang 2 gol, 3 gol, nah baru STY bisa melakukan di babak kedua untuk menarik misalnya Rafael Struijk ditarik keluar, Marcelino disimpan untuk menghadapi Vietnam. Itu, tapi kalau dari awal Marcelino tidak bermain, misalnya Rafael tidak bermain, justru bahaya buat kita. Ya, jangan sampai Laos bisa mencuri gol lebih dulu, mereka bisa menggetarkan gawang kita dan mereka bertahan total. Agak sulit buat kita kalau mereka tuh menumpuk parkir bus di belakang. Makanya babak pertama itu adalah krusial buat kita untuk membuat gol. Sehingga di babak kedua baru kita tarik lah. Asnawi boleh tarik keluar, Arhan boleh tarik keluar. Kalau sudah 2 gol, 3 gol aman lah buat kita. Gitu. Oke. Bung Roban, kalau kita lihat bahwa kalau kita tarik ke belakang ya, bagaimana AFF ini dan persiapannya, kita sempat dikritik ya bagaimana sebenarnya banyak pemain muda diambil ya dan tidak yang senior. Tapi kalau saya melihat bahwa ini regenerasi penting. Ketika kita melihat dalam satu karir, termasuk atlet. Anda melihat ketika sekarang kita punya 24 nama yang luar biasa juga. Apakah langkah yang diambil ini tepat menurut Anda, Bung Roban? Ya, kalau untuk regenerasi dan ini untuk pemain yang dipersiapkan ke SEA Games di Bangkok tahun depan, saya pikir wajar. Karena PSSI lewat Ketua Umum Pak Erik sudah berpikir, ya, berdiskusi dengan STY, sehingga terpilihlah harus pemain-pemain ini tidak harus mengganggu pemain-pemain di level senior ya, karena ini bukan agenda FIFA dan senior itu fokus konsentrasi untuk di grup C pra Piala Dunia. Nah, di sini ada beberapa pemain aja yang masih muda untuk dipanggil seperti Marcelino yang ada di dalam Arhan, Rafael Struijk untuk bisa bergabung untuk membuat bahwa tim kita ini punya keseimbangan yang baik. Jadi saya pikir kalau untuk regenerasi ya oke lah. Untuk ini kan tim termuda yang ada di AFF untuk Bung Roban. Gitu. Sebelum kita lanjutkan, kita ingin melihat dulu bagaimana Manahan sebenarnya saat ini. Tapi sebelumnya di Stadion Manahan, pemirsa terus bersiap jelang laga Indonesia berhadapan dengan Laos nanti malam. Dan Stadion Manahan sudah disterilisasi sejak pagi tadi. Untuk sementara lokasi yang biasa digunakan untuk olahraga warga Solo dan sekitarnya ini ditutup. Warga hanya bisa berolahraga di luar stadion. Petugas pengamanan sudah bersiaga di pintu masuk yang akan dilewati penonton. Sementara loket penonton disediakan gerbang F dan B. Diperkirakan penonton baru akan mulai datang sore ini karena pertandingan dijadwalkan mulai pukul 7 malam nanti. Ya, langsung kita sapa rekan kami, ada Camar Haenda di sana di Solo. Camar, kita tahu jam 7 malam nanti akan tanding, nampaknya supporter sudah pada tiba. Silakan Camar. Ya. Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Selamat sore dari Surakarta, Jawa Tengah. Dan saat ini saya sudah berada di Stadion Manahan Solo dari pukul 9 pagi tadi. Dan saya menyaksikan sejumlah persiapan yang terus dilakukan terutama untuk pengamanan. Juno, Anda bisa lihat di belakang layar kaca saya. Di belakang layar kaca Anda, ini memang masyarakat ataupun juga penonton sudah hadir untuk bisa memasuki gate. Ada 12 gate yang dibuka sehingga hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penumpukan. Sementara untuk pemeriksaan sendiri, Juno, yang sedang Anda saksikan saat ini adalah pemeriksaan atau body checking. Apa saja yang dibawa sehingga untuk bisa mengamankan situasi dan kondisi serta untuk scan barcode. Jadi setelah pemeriksaan body checking, Anda akan dipersilakan untuk melakukan scan barcode dari tiket yang sudah dibeli menggunakan akun Garuda ID. Juno, berbeda dengan match sebelumnya, kalau kita lihat saat ini beberapa bulan terakhir sudah diberlakukan untuk akun Garuda ID sehingga one man one ticket untuk menghindari percaloan. Jadi untuk satu tiket ini tidak bisa diwakilkan, hanya bisa dibeli oleh satu orang ataupun juga satu identitas saja. Nah, di belakang saya, Juno, ini merupakan proses pemeriksaan dari barang bawaan. Dan tentunya salah satu yang tidak boleh dibawa adalah benda tajam ataupun juga benda-benda yang membahayakan. Dan untuk proses dari pemeriksaan ini dimulai dari pemeriksaan barang bawaan
kemudian juga body checking, hingga dengan face recognition. Jadi pastikan foto yang Anda gunakan ataupun juga daftarkan di Garuda ID sesuai dengan diri Anda agar tidak terjadi perbedaan. Sementara untuk bagi masyarakat yang tidak ataupun juga tidak bisa hadir begitu ataupun digantikan, nantinya akan ada tenda khusus di sebelah kiri untuk bisa mengganti tiket, tentunya sesuai dengan ketentuan dan juga identitas yang berlaku. Nah, match yang akan dimulai pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat ini memang akan diselenggarakan malam hari, dan kalau kita lihat dari Indonesia melawan Laos sebelumnya telah bertemu 7 kali dan 6 kali menang dan 1 kali seri. Artinya belum pernah dikalahkan oleh Laos, sehingga Coach Sintayong kemarin juga sempat memberikan konferensi pers dan juga pernyataan kepada media akan ada perubahan line up ataupun juga perubahan dari formasi. Kalau biasanya menggunakan 3-4-3, apakah hari ini akan menggunakan formasi yang sama ataupun juga tidak? Ini yang akan menjadi kejutan begitu, dan akan ada nama-nama yang diistirahatkan seperti Marcelino Ferdinand yang tentunya ini menjadi pemain inti yang diharapkan nantinya diistirahatkan untuk bisa menghadapi match berikutnya seperti bersama dengan Vietnam di match selanjutnya pada Piala ASEAN Cup 2024. Nah, saat ini Juno, saya bisa pastikan bahwa berjalan dengan tertib karena ada 910 personil yang disiagakan untuk bisa mengamankan situasi dan kondisi pada malam hari ini. Tentunya untuk 3 gate utama dan juga 12 gate inti untuk masuk ke dalam stadion Camar, Solo. terima kasih atas laporannya tadi. Semangat Camar dari pagi. Nanti nonton bola ya jam 7. Sehat-sehat semuanya dan kita doakan yang terbaik untuk timnas. Terima kasih Camar. Baik, Bung Ropan, singkat saja Bung, terakhir. Ya. Kita tahu ya semua sudah kita persiapkan, analisa tadi. Bagaimana Anda melihat prediksi malam ini? Berapa gol untuk kita kira-kira? Iya, saya pikir kita paling tidak kita bisa menang dengan 4 gol. Oke. Ya, itu prediksi saya. Indonesia tentunya akan pesta gol di sini. Tergantung pemain yang dimainkan oleh STY. Oke. Kalau STY bisa pemain-pemain hebat seperti yang di babak kedua lawan Myanmar, saya yakin kita bisa mendapat gol banyak. Gitu. Oke, Bung Ropan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita tunggu nanti pukul 7 malam ya. Insya Allah ada kabar baik dari Solo. Terima kasih Bung Ropan. Sehat-sehat. Salam sepak bola. Mahkamah Konstitusi resmi menutup pendaftaran gugatan untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU untuk Pilkada Jakarta 2024. MK memberikan batas waktu bagi yang ingin mendaftarkan hingga Rabu malam. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono dan pasangan calon nomor urut 3 Dharma Pongrekun Kunwardana batal mengajukan gugatan Pilkada Jakarta ke MK. Hingga Rabu kemarin pukul 23.59, pendaftaran gugatan PHPU Pilkada Jakarta resmi ditutup. Berdasarkan hasil pleno penetapan hasil suara Pilkada Jakarta yang dikeluarkan KPU Provinsi Jakarta, pasangan calon Pramono Anung Rano Karno meraih suara terbanyak. Ya, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengucapkan terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1 dan 2. Pramono juga menyampaikan Pilkada Jakarta bisa menjadi role model bagi demokrasi Indonesia. Secara pribadi, baik pasangan 01 maupun 02 yang tidak menyampaikan gugatan ke MK mengucapkan terima kasih. Artinya Jakarta segera bisa konsentrasi untuk berbenah. Karena memang kondisi sekarang juga bukan kondisi yang baik-baik saja. Karena kalau lihat peristiwa dunia, ekonomi dunia, tekanan dunia sekarang ini pasti cepat atau lambat juga akan dirasakan oleh masyarakat yang ada di Jakarta. Kalau politiknya belum segera settle, pasti ada dampaknya. Sehingga dengan demikian saya mengucapkan terima kasih. Dan pemilihan gubernur di Jakarta kali ini adalah pemilihan yang tingkat tensi politiknya itu paling rendah. Tensi politiknya. Sehingga dengan demikian kita semua patut bersyukur seperti yang saya sampaikan di awal, politik kami dan saya juga yang lainnya, politik riang gembira itu bisa terwujud dalam waktu ketika pelaksanaan kampanye, sosialisasi sampai dengan penyoblosan, bahkan sampai perhitungan praktis di Jakarta tidak ada peristiwa yang berarti. Jadi saya melihat Jakarta bisa menjadi role model demokrasi yang ada di Indonesia.
Sementara itu pengajuan permohonan sengketa Pilkada 2024 di sejumlah daerah masih berlangsung. MK telah menetapkan batas waktu pengajuan permohonan hingga 18 Desember 2024. Hingga kini jumlah gugatan pilkada yang masuk ke MK mencapai 276. Rinciannya adalah gugatan pemilihan gubernur ada 15 perkara, untuk wali kota ada 47, sedangkan untuk bupati ada 214 perkara. Dari 15 perkara, calon-calon dari PD Perjuangan di Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur kompak laporkan hasil pilkada ke MK. Masyarakat bisa memantau penanganan perkara pilkada serentak di situs mkri.id. Kita beralih ke informasi berikutnya. Presiden Prabowo Subianto meresmikan terowongan silaturahim menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta. Sesuatu simbol dari kerukunan antara umat beragama yang menjadikan bangsa kita memiliki ciri yang sangat unik dan yang sangat membanggakan, yaitu suatu bangsa yang penuh perbedaan. Suatu bangsa yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda kelompok etnis, berbeda ras, berbeda bahasa daerah, berbeda adat istiadat, tapi bisa bersatu. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka memantau langsung uji coba makan bergizi gratis di sekolah di Bogor, Jawa Barat. Uji coba penerapan program makan bergizi gratis juga mulai dilaksanakan di sejumlah daerah. Ditemani sejumlah kepala desa Kabupaten Bogor, Wapres Gibran memantau program makan bergizi gratis di Muhammadiyah Boarding School. Menu makan bergizi gratis terdiri dari nasi, lauk daging, sayur, hingga susu senilai Rp11.000 per porsi. Gibran mengatakan program makan bergizi gratis akan terus dikawal untuk menjamin kebutuhan gizi para siswa. Ada apa ya? Ayam, tahu, telur, sayur, pisang. Ya. Ada susu juga. Ada susu juga ya. Itu per paketnya 10.000 itu Mas atau 10.000 apa gimana Mas? Berapa tadi? 11? Oh, 11.000 ya. Antusias siswa-siswi gimana Mas? Ya, hari ini luar biasa sekali. Yang jelas kita akan mengawal terus program-program ini, dan yang namanya makan bergizi gratis itu ada juga di pesantren-pesantren, dan karena ini sudah menjadi kegiatan rutin ya Pak ya, 3 kali sehari ya, mungkin nanti ke depan akan ada sedikit stimulan lah untuk pondok-pondok. Yang penting kebutuhan gizinya terpenuhi, dan karena di sini anak-anaknya tinggal di asrama atau dormitori, ya mereka nanti harus mendapatkan perhatian khusus, dan terutama tadi edukasi kebencanaannya. Sementara itu, Bakamla RI menggelar kegiatan makanan bergizi gratis di SD Negeri 04 Kota Bengkulu. Kegiatan ini diikuti oleh 238 murid dan puluhan guru. Kepala Bakamla RI, Laksamana Madya Ivan Syah pun ikut larut dalam kegiatan ini karena merupakan alumni sekolah ini. Kepala Bakamla bersama para murid dan guru ikut makan bersama. Uji coba program makan bergizi gratis tidak hanya menyasar ke kalangan siswa, namun juga ibu hamil dan balita. Program makanan bergizi gratis yang digelar oleh pemerintah Kota Depok akan menjangkau lebih dari 2.000 balita serta 300 ibu hamil di 38 puskesmas Kota Depok. Pemberian makanan tambahan ini akan memakai bahan pangan lokal yang kaya gizi dengan memanfaatkan pengadaan dari toko daring. 2 protein hewani ya pada setiap pemberian makanannya, baik itu dalam bentuk kudapan maupun dalam bentuk makanan lengkap. Demikian juga pada ibu hamil juga kita berikan 2 sumber protein hewani. Berdasarkan data yang ada, kami pilih mana yang harus dapat di tahun 2024 ini, dan juga kita bekerja sama dengan kader kesehatan dalam melakukan pendistribusian makanan tersebut. Program makan bergizi gratis diharapkan mampu memberdayakan ekonomi dari pedesaan, kecamatan, hingga naik ke tingkat nasional. Pemirsa, Prabowo mengklaim makan bergizi gratis bisa membuat peredaran uang mencapai triliunan rupiah di daerah. Di tingkat desa diperkirakan uang beredar sebesar 8 miliar rupiah per tahun karena program makan bergizi gratis.
juga hal yang strategis. Dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Dengan makan bergizi, desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah. Uang sekarang akan turun ke desa-desa, ke daerah-daerah. Ya, menjelang Natal dan Tahun Baru, harga bahan pokok kembali naik. Harga di sejumlah pasar di ibu kota, kenaikan harga diantaranya terjadi pada komoditas minyak goreng hingga telur. Harga sejumlah bahan pokok terus mengalami kenaikan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Di Pasar Senen, Jakarta, harga minyak goreng kemasan premium rata-rata mengalami kenaikan sebesar 2 hingga 3 ribu rupiah. Sementara harga minyak goreng subsidi pemerintah atau minyak kita yang semula memiliki harga eceran tertinggi Rp14.000, kini sudah melonjak di kisaran Rp17.000. Telur ayam juga mengalami kenaikan signifikan, menembus Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga minyak dan telur sudah terjadi 3 hari belakangan. Minyak dari 35 sekarang 38. Itu untuk yang minyak yang premium gitu ya. Kalau untuk yang minyak kita gitu ada nggak, Bang? Ada, cuma naik juga itu. Dari 15 sekarang ke 17. Selain minyak goreng dan telur, kenaikan juga menyasar pada bumbu dapur. Bawang merah dan putih harganya kini mencapai Rp45.000, sementara cabai merah mencapai Rp50.000. Adapun tomat melonjak hingga Rp22.000 per kilogram. Kenaikan harga bahan pokok ini tentu dikeluhkan pedagang maupun pembeli. Sejumlah warga terpaksa mengurangi jumlah pembelian agar kebutuhan tetap terpenuhi. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Sutrisno, iNews melaporkan. Kembali bersama kami, pemirsa, kita kembali melihat bagaimana Stadion Manahan yang terus bersiap jelang laga Indonesia berhadapan dengan Laos nanti malam. Dan Stadion Manahan Solo sudah disterilisasi sejak pagi tadi. Dan untuk sementara lokasi yang biasa digunakan untuk olahraga warga Solo dan sekitarnya ini ditutup. Dan warga hanya bisa berolahraga di luar stadion. Petugas pengamanan sudah bersiaga di pintu masuk yang akan dilewati penonton. Sementara loket penonton disediakan di gerbang F dan B. Dan diperkirakan penonton memang sudah tiba saat ini karena memang match akan dimulai pada pukul 7 malam nanti. Langsung kita tinjau kembali visual terkini dari Stadion Manahan Solo. Ada rekan kami, Camar, kembali silakan Camar. Ya Juno, kalau kita melihat untuk situasi dan kondisi saat ini terutama untuk cuaca ini sedikit mulai gerimis begitu ya, dan harapannya adalah bahwa hari ini tidak dulu turun hujan sampai match selesai. Dan karena kemarin kami juga melihat bahwa Stadion Manahan Solo ini sempat diguyur hujan deras dan pada pagi hari tadi juga sama. Namun untuk persiapan sekali lagi ini sudah dilakukan dengan matang oleh pihak panitia dan kami melihat pengamanan dari Polresta Surakarta ini begitu luar biasa. Dan untuk situasi dan kondisi terkini memang tidak seramai sebelumnya dikarenakan sebagian besar dari masyarakat ini sudah dan juga penonton sudah masuk ke dalam. Dan untuk proses dari registrasi Garuda ID kemudian juga kepada pemeriksaan barang bawaan hingga kepada face recognition dan juga body checking sampai dengan saat ini masih terpantau lancar. Dan untuk match sendiri akan dilakukan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga untuk kick off akan dilaksanakan pada pukul 20.00 atau pada pukul 8. Melihat kepada peluang Indonesia saat ini, Juno, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, selain dari menang 6 kali melawan Laos dan juga 1 kali seri, Indonesia juga bisa kita lihat
dari track record kemarin ataupun juga match sebelumnya melawan Myanmar yang menang 1-0. Sementara ini Laos harus menelan pil pahit karena kalah dari Vietnam 4-1. Dan tentunya hasil match sebelumnya ini akan mempengaruhi baik langsung ataupun juga tidak langsung psikologis dari kedua belah pihak baik Indonesia maupun juga Laos, dan diharapkan adanya konsistensi tentunya dari seluruh timnas Indonesia yang akan berlaga pada malam hari ini, tentunya dengan dukungan dari masyarakat agar Indonesia betul-betul bisa mempertahankan posisinya dan juga menang melawan Laos hari ini. Sementara untuk dari ranking FIFA, Indonesia berada pada urutan ke-124, sementara Laos ada pada urutan 186. Kalau hari ini Juno dan juga pemirsa Indonesia menang, maka Indonesia akan menyumbang poin sekitar 1,39, meskipun penambahan poin tersebut tidak serta-merta meningkatkan ataupun juga berpengaruh terhadap peringkat Indonesia yang tetap di 124. Namun kemenangan tersebut adalah hal mutlak dan juga hal wajib yang tentunya akan membuat euforia pada malam hari ini bertambah. Karena sekali lagi Juno, dari 20.000 kapasitas dan 13.500 tiket yang dijual secara umum, ini seluruhnya sudah ludes terjual habis. Juno. Baik, Camar, walaupun tadi ada rintik ya, memang biasa musim hujan. Semoga nanti pertandingan lancar dan juga diiringi tadi azan maghrib. Semoga semuanya doa kita yang bersama untuk Indonesia terbaik malam ini. Terima kasih Camar Henda atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Timnas e-sport Indonesia berhasil melaju hingga final Piala Dunia e-Football 2024. Keberhasilan ini mengundang komentar-komentar unik dari netizen Indonesia. Timnas Indonesia e-Sports berhasil lolos ke final Piala Dunia e-Football 2024. Kepastian itu didapat usai Timnas e-Sports Indonesia mengalahkan Turki pada 2 leg semifinal Piala Dunia e-Football 2024 yang berlangsung di Arab Saudi kemarin. Di final, hari ini Indonesia akan melawan Brazil yang bergulir pada 19.30 atau 22.30 waktu Arab Saudi. Para pemain Indonesia yang bermain nantinya adalah Elga Cahya, Rizky Faidan, dan Akbar Paudi. Menariknya, keberhasilan Timnas e-Sports Indonesia ini mendapat beragam komentar unik dari netizen Indonesia. Tak sedikit netizen yang bilang para pemain sudah terlatih di Akademi Rental PS. Lucu-lucu ya. Semoga saja Indonesia e-Sports mengalahkan Brazil dan menjadi juara.